Itu ya. Kalau tahun 2022 dulu itu hutang-hutang kayak pinjam apa itu tidak masuk ke dalam SLIK. Kalau yang tidak masuk ke dalam SLIK ini masih agak ada beruntungnya karena hutang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua selalu diberikan keberkahan. Buat teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Buat yang mungkin sekarang masih deg-degan, masih dikejar sama pinjol-pinjol, semoga sudah semakin kuat aja. Karena semakin banyak edukasi dan juga semakin banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita bagikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol Samir yang menghapus bukukan utang nasabahnya sehingga tidak bisa dibayarkan lagi dan masih nyantol di SLIK. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelum lanjut saya mau informasikan kepada teman-teman semua ya, bahwa ini di Snack Video ada akun yang memang mengcopy paste semua vlog-vlog yang ada di TikTok saya atas nama Rolen Tapa. Nah, hati-hati teman-teman ya, jika kalian DM dia terus dapat balasan bahwa untuk menggunakan jasa joki atau berbayar, itu tidak benar ya teman-teman ya. Saya tidak pernah membuka jasa joki atau menawarkan untuk menggunakan ilegal ataupun juga punya grup-grup yang berbayar, tidak ada ya teman-teman ya. Jadi mohon untuk yang akun resmi semuanya mulai dari Snack Video, Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube itu atas nama Desi Sutriani. Semuanya Desi Sutriani ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mengcopy paste ataupun menawarkan ini itu atas nama saya, harap untuk konfirmasi ulang ke saya. Gitu ya teman-teman ya, agar apa, saya tidak ingin hal-hal ini dipergunakan untuk orang-orang yang mencari keuntungan. Dan juga saya sendiri pun tidak pernah mengambil keuntungan apapun. Kalau mau sharing apapun silahkan kepada saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini teman saya menanyakan bahwa dia tuh punya hutang sekitar setahunan lebih lah di Samir. Nah, ternyata Samir ini di tahun 2023 sudah menghapus bukukan hutang-hutang yang lama. Nah, dia coba menanyakan kepada Samir bagaimana dengan hutang yang sudah dihapus bukukan ini tapi masih nyantol dalam SLIK OJK. Setelah dia tanyakan ulang kepada Samir, Samir mengatakan bahwa datanya sudah tidak ada lagi di perusahaannya. Jadi kalaupun mau dibayarkan juga tidak bisa. Nah, teman saya itu kebingungan. Akhirnya coba tanya untuk ke OJK bagaimana dan solusi dari OJK untuk tanya kepada Samir. Nah, Samir pun menjawab hal yang sama. Akhirnya tadi pagi ini saya coba untuk telepon ke OJK. Saya coba tanyakan karena saya juga penasaran kenapa ada hutang yang sudah dihapus bukukan tapi masih nyantol di SLIK OJK. Gitu ya. Nah, dari pihak OJK memberikan 3 poin kepada saya. Sebentar saya bacakan ya. Nah, di sini diinformasikan yang pertama, jika hutang masih ada, artinya dalam SLIK OJK itu masih tertera hutang kalian, maka yang perlu kalian perhatikan jika ada kondisi dihapus bukukan, kalian harus tanyakan ulang kepada Samir, hutang yang dihapus bukukan ini dalam kondisi masih ada nilainya, apakah itu hutang yang memang harus dibayarkan kepada pihak ketiga? Artinya Samir telah menyerahkan hutang kalian kepada pihak penyedia dana. Misalnya pihak penyedia dananya itu Bank BNI atau Bank Neo atau Bank Amar lah gitu ya. Nah, kalian bisa membayarkannya langsung kepada bank-bank tersebut. Gitu ya yang pertama. Yang kedua, jika memang sudah dihapus bukukan dan nilainya 0 di dalam SLIK itu nilainya 0 tapi kondisinya dihapus bukukan, maka saran dari OJK tunggu saja. Nanti itu akan hilang dalam jangka waktu 3-6 bulan. Gitu ya, baru kalian bisa melakukan pinjaman lagi. Nah, itu kondisi yang pertama. Nah, yang kedua, jika dalam kondisinya itu dihapus bukukan tapi hutangnya juga masih ada, kalian tanyakan kepada Samirnya dan Samirnya mengatakan bahwa hutang kalian sudah tidak ada. Tanyakan lagi, dihapus bukukan ini dalam keadaan sukarela untuk menghapus hutangnya atau dalam keadaan memang kalian harus membayarkannya lagi. Kalau memang dalam kondisi sukarela,
kalian wajib untuk meminta surat keterangan kepada Samir yang menyatakan bahwa pihak Samir sudah menghapus bukukan semua hutang atas nama ABCD dengan nilai 1 juta dengan secara sukarela. Itu harus kalian pegang dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk kertas atau hard copy. Ya, itu wajib. Karena kondisinya seandainya si Samir atau pinjol-pinjol lain lupa untuk mengupdate ke OJK, kalian punya bukti kuat bahwa kalian sudah punya surat keterangan. Gitu ya teman-temannya. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah meminta keterangan kepada Samir, apabila Samir berbelit-belit dan terus berlarut-larut tidak menyelesaikan masalah kalian, kalian dianjurkan untuk melayangkan pengaduan kepada Samir dan diselesaikan kepada OJK. Gitu ya, jadi artinya begini, kalian membuat surat 3, informasinya 3 rangkap. Pertama, kalian ajukan surat itu kepada OJK. Nah, OJK diminta untuk menelusuri Samir karena sudah mempersulit kalian untuk melunaskan hutang. Nah, yang pertama, yang surat lagi yang kedua itu juga kalian tujukan kepada Samir bahwa kalian itu sudah melayangkan surat kepada OJK dengan isi bahwa Samir telah bertele-tele tidak menyelesaikan permasalahan kalian untuk melunaskan hutang kepada Samir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian simpan semua rekapnya di kalian, seandainya nanti OJK memanggil ataupun mempertanyakan informasi apakah benar pengaduan ini kalian yang buat, kalian punya buktinya. Gitu ya, kalian bisa lakukan ya teman-temannya, karena mulai tahun 2023 ini ya sudah banyak sekali hutang yang dihapus bukukan, terutama kan 360 kredit. Udah gitu sekarang Samir. Nah, kita nggak tahu lagi nih siapa yang mau menyusul, karena kan beberapa pinjol-pinjol ada yang kemarin saya sebutkan ada 12 pinjol yang memang sedang dalam pemerhatian OJK karena terlalu banyak yang galbay. Khawatirnya kalau mereka memang menghapuskan hutang-hutang yang lama, nanti terjadi hal seperti ini lagi kepada kalian. Terjadi kepada teman saya yang melakukan pinjol kepada Samir, yaitu dihapus bukukan tapi masih nyantol di slik OJK. Nah, kalau bisa yang ada dalam slik OJK memang wajib kalian bersihkan ya, karena tersangkut nanti apabila kalian mengajukan KPR, pinjaman kur atau apapun lah. Tapi apabila kalian sudah tidak peduli lagi kepada slik, tidak peduli lagi nanti terserah mau apa, yang penting saya kumpulkan aja uang. Kalau seandainya saya ada uang, saya mau beli cash aja, itu kembali lagi kepada kalian. Gitu ya. Kalau tahun 2022 dulu itu hutang-hutang kayak pinjam apa itu tidak masuk ke dalam slik. Kalau yang tidak masuk ke dalam slik ini masih agak ada beruntungnya karena hutang tidak masuk ke sana. Jadi kita nggak repot-repot untuk menghubungin pinjolnya untuk melakukan pembersihan. Tapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam slik, pada saat kita mau melakukan pengajuan tidak bisa dibersihkan juga. Nah, itu yang repot. Dari pihak OJK sudah memberikan saran bahwa pinjol itu bisa dibersihkan. Kalian tinggal meminta bantuan kepada OJK sebagai pejembatan agar kalian bisa menyelesaikan hutang kalian di pinjol-pinjol tersebut. Gitu ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat walau apapun yang terjadi di luar sana. Tetap terus fokus pada diri kalian sendiri untuk terus memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan kalian lagi agar lebih baik. Oke, itu saja akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.